tau gak sih, kemarin kan kucing gue di rumah lahiran. Gue kira tuh anaknya tuh bakalan ada 5 atau berapa, 4 gitu. Tapi ternyata cuma 2 tau. Padahal dia waktu hamilnya gede banget. Lo dengerin gue gak ngomong? Nah, itu kan bukan contoh komunikasi yang benar ya, guys. Mari kita di sini belajar mengenai komunikasi interpersonal. Komunikasi adalah suatu bagian yang selalu ada di dalam kehidupan manusia, dari percakapan singkat maupun suatu diskusi yang mendalam. Namun, apakah yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah proses di mana pertukaran pesan menghasilkan makna. Walau seorang individu dapat berbicara kepada dirinya sendiri, hal ini disebut dengan komunikasi intrapersonal. Dan yang sebaliknya, di mana seorang individu berbicara dengan individu lainnya disebut sebagai komunikasi interpersonal. Dalam komunikasi interpersonal, ada the sender dan receiver dengan adanya pertukaran satu sama lain untuk menyampaikan suatu pesan. Pesan nantinya disalurkan ke channel sebagai media penyampai seperti suara, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan teks. Dalam suatu komunikasi digital, visual memainkan peran yang dominan dan dengan ini, penggunaan emoji membantu menyampaikan makna emosional suatu pesan. Komunikasi tidak selalu harus diucapkan. Mari kita pelajari mengenai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal berperan dalam menyampaikan perasaan seseorang. Gestur seperti ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, jarak fisik, sentuhan, dan intonasi suara sering keluar secara impulsif tanpa disadari. Oleh karena itu, pesan nonverbal seringkali menyampaikan emosi dengan lebih kuat daripada pesan verbal. Namun, makna komunikasi nonverbal tidak selalu jelas. Maknanya sangat dipengaruhi oleh perbedaan budaya dan konteks situasi. Perilaku nonverbal seperti gestur dan kontak mata dapat dimaknai berbeda tergantung budaya masing-masing. Oleh karena itu, memahami konteks adalah kunci penting dalam membaca pesan nonverbal secara tepat. Supaya nggak salah paham, ada cara bikin komunikasi lebih efektif. Komunikasi yang efektif adalah kemampuan menyampaikan pesan secara jelas dan tepat, serta memahami respon dari lawan bicara. Komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya dan bagaimana kita mendengarkan. Dengan komunikasi yang efektif, kesalahpahaman dapat dikurangi dan hubungan interpersonal menjadi lebih baik. Tetapi, komunikasi yang lancar nggak selalu mudah. Tetap saja ada hambatan terhadap komunikasi efektif. Selain dari gangguan fisik, ada juga faktor gangguan psikologis. Hal ini meliputi defensiveness, ambushing, self-preoccupation, dan belief polarization. Konflik pasti ada. Konflik interpersonal terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat, kepentingan, atau persepsi antara dua individu atau lebih. Menurut Dulofs dan Kahn, cara individu menangani konflik dapat diklasifikasikan ke dalam 5 pola. Avoiding atau withdrawing, yaitu kepedulian rendah terhadap diri sendiri dan orang lain. Accommodating, kepedulian rendah terhadap diri sendiri tapi tinggi terhadap orang lain. Competing atau forcing, kepedulian tinggi terhadap diri sendiri dan rendah terhadap orang lain. Compromising, kepedulian sedang terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan juga collaborating, kepedulian tinggi terhadap diri sendiri dan orang lain. Konflik merupakan hal yang wajar dalam komunikasi interpersonal. Namun, melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, konflik dapat dikelola dan diselesaikan secara positif. Komunikasi pun dapat dilakukan secara langsung atau lewat media, sadar atau tak sadar, dan banyak tipe komunikasi. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ada komunikasi yang terjadi secara langsung melalui percakapan tatap muka, dan ada pula komunikasi tidak langsung yang terjadi melalui media seperti pesan teks dan media digital. Selain itu, komunikasi dapat disampaikan secara sadar melalui kata-kata maupun secara tidak sadar melalui sikap, ekspresi, dan perilaku.
Perbedaan bentuk komunikasi ini memengaruhi bagaimana pesan diterima dan dipahami dalam hubungan interpersonal. Komunikasi interpersonal tidak sekedar berbicara, tetapi mencerminkan koneksi antar manusia, dimulai dengan memahami dan menghargai satu sama lain. Yuk, mulailah dari diri sendiri dan buat hubungan sosial kita lebih sehat dan baik.